Halo teman-teman sekalian, ini saya Latifianto. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian suka terhadap konten-konten atau topik-topik yang saya hadirkan, yang saya ketengahkan selama ini, terutama di channel ini ya, yang semuanya ya ngebahas soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Timnas yang selalu kita puja-puja gitu ya, yang kita harapkan masuk Piala Dunia. Di beberapa video sebelumnya, saya sudah ngebahas soal calon pemain naturalisasi berikutnya setelah oleh Romeni, yang menandakan bahwa semakin banyak saja para pemain keturunan yang memiliki ketertarikan niat begitu untuk membela timnas Garuda, timnas Indonesia. Tetapi kali ini saya tidak akan ngebahas soal oleh Romeni atau calon pemain naturalisasi lainnya atau berikutnya. Karena yang mau saya bahas di konten kali ini, hari ini adalah soal timnas Indonesia yang sepertinya mendapatkan durian runtuh menjelang pertandingan krusial melawan Australia di bulan Maret tahun ini. Jadi begini teman-teman sekalian, timnas kita, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan melawan timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah 3 pemain Australia memiliki potensi untuk dicoret karena mengalami cedera yang cukup parah. Seperti yang kalian tahu bahwa timnas kita, timnas Indonesia ini akan melanjutkan perjuangan berdarah-darahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menjalani 4 laga tersisa putaran ketiga tahun ini, tahun 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad timnas kita, timnas Indonesia, akan lebih dulu melakoni pertandingan tandang perjalanan ke markas Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Pertandingan melawan Australia ini akan digelar di Sydney Football Stadium, sebagaimana yang pernah saya informasikan ke kalian. Di mana laga ini bisa dibilang sangat menentukan gitu ya untuk langkah timnas Indonesia selanjutnya. Apakah bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia ataukah masih harus melaju ke putaran berikutnya, yaitu putaran keempat. Karena begini, timnas Indonesia saat ini itu masih bertengger di peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. Sama dengan beberapa tim di bawahnya, hanya berjarak 1 poin dari Australia yang ada di peringkat kedua. Nah, dengan jarak yang pendek tersebut dan sisa pertandingan yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya 4 pertandingan, kemenangan atas Australia bisa membuat langkah timnas kita, Indonesia, untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 itu terbuka sangat lebar. Karena di putaran ketiga ini hanya ada 2 tim yang berhak lolos langsung ke putaran final, yaitu 2 tim teratas dari setiap grup. Sementara untuk peringkat ketiga dan peringkat keempat itu akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi putaran keempat. Nah, kabar baiknya teman-teman, menjelang laga penting menghadapi timnas Australia nanti di bulan Maret, timnas kita, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik sebagaimana yang saya bilang tadi, setelah sejumlah pilar penting Australia harus absen karena mengalami cedera yang cukup parah, bervariasi cederanya. Bahkan dengan cedera yang parah tersebut teman-teman, sejumlah pemain Australia itu kemungkinan punya potensi yang besar untuk dicoret saat nanti menghadapi timnas kita. Sejumlah pemain yang kemungkinan bakal dicoret adalah ya pertama Alessandro Circati. Bek Serie A ini diprediksi akan lama absen hingga bulan April 2025 karena mengalami cedera ACL. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Alessandro Circati merupakan salah satu andalan Australia di lini pertahanan, di lini belakang, dengan sudah mengoleksi 3 caps bersama Australia. Bahkan saat menghadapi timnas Indonesia di GBK, pemain 21 tahun tersebut tampil sebagai starter dan berhasil menghentikan serangan-serangan skuad Garuda. Itu pemain pertama yang kemungkinan akan absen. Yang kedua ada Kusini Yengi, seorang striker berusia 25 tahun yang juga kemungkinan bakal dicoret akibat sama juga ya, mengalami cedera tetapi di bagian lutut.
Dikabarkan kalau Kusiniyangi ini mendapatkan cedera saat memperkuat Australia menghadapi Bahrain di matchday ke-6 kemarin. Sebenarnya sampai saat ini belum ada kabar yang pasti kapan sebenarnya Kusiniyangi ini akan pulih. Akan tetapi dari data transfer market diketahui bahwa striker tersebut masih absen bersama timnya, bersama klubnya yaitu Portsmouth hingga awal tahun 2025 ini. Cuman nggak tahu sampai kapan. Kemudian yang ketiga ada nama Harry Souttar seperti yang pernah saya bahas. Bek jangkung berusia 26 tahun ini menjadi nama berikutnya yang harus absen lama bersama timnas Australia ya karena juga mengalami cedera. Diketahui bahwa Harry Souttar mengalami cedera sangat parah pada bagian tendon Achilles saat memperkuat timnya gitu ya, Sheffield United di Liga Inggris. Dengan kondisi tersebut, maka Harry Souttar harus menepi hingga kira-kira Desember 2025. Cukup lama, bahkan sangat lama. Dan dipastikan tidak bisa tampil saat nanti Australia menghadapi timnas Indonesia di bulan Maret, tanggal 20 Maret. Kehilangan Harry Souttar di skuad Australia dipastikan jadi, bukan hanya Harry Souttar ya, dan 2 pemain yang lain, jadi menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Karena terutama Harry Souttar yang berpostur 198 cm tersebut kerap menjadi momok yang menakutkan baik di lini pertahanan maupun saat dia membantu serangan karena postur tubuhnya yang sangat tinggi. Dengan tidak hadirnya Harry Souttar nanti dan 2 pemain lainnya yang saya sebutkan tadi, saya kira ini akan lebih memudahkan tugas dan perjuangan timnas Indonesia di kandang Australia. Yang pasti akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat kompetitif. Ini akan memudahkan timnas Indonesia di satu sisi begitu. Itu dari segi lawan. Artinya lawan kita di bulan Maret nanti agak sedikit pincang untuk Australia ya. Karena lini belakang mereka gitu ya. Lini belakang mereka tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Tapi bukan berarti Australia ini dengan mudahnya bisa kita kalahkan. Saya bukan pesimis, tetapi ini ada celah-celah yang lain atau ada kelebihan-kelebihan yang lain. Karena secara pengalaman, timnas Australia lebih baik daripada timnas kita yang baru sekarang berhasil melaju ke putaran ketiga atau bermain di putaran ketiga. Timnas Australia itu sudah pernah, bahkan sudah beberapa kali bermain di Piala Dunia, menjadi anggota tetap Piala Dunia. Artinya tim ini bukan hanya kuat di kualifikasi, tapi juga cukup kuat di babak penyisihan grup Piala Dunia. Buktinya apa? Buktinya di Piala Dunia 2022, timnas Australia berhasil sampai ke babak 16 besar. Ini menggambarkan, merepresentasikan bahwa timnas Australia itu sudah syarat pengalaman. Dan saya kira kedalaman skuad mereka itu jauh lebih baik dari timnas kita. Tetapi hasilnya nanti kita lihat di tanggal 20 Maret gitu. Tapi sejujurnya kita juga sangat kompetitif di kualifikasi putaran ketiga ini. Karena kita memiliki pemain-pemain yang juga matang, juga bermain di Eropa. Ada Jay Itzes, kemudian ada Kevin Dix, ada Kelvin Verdong, ada Ole Romeni yang kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Oxford United. Artinya dia bermain di Liga Inggris. Ada banyak talent-talent terbaik di timnas kita, timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Artinya bukan hanya berkarir di Eropa ya, tapi juga membentuk diri di kiblat sepak bola dunia. Eropa itu kan kiblat sepak bola dunia. Dan menghadapi Australia adalah ujian sesungguhnya bagi para pemain timnas kita gitu. Apakah kita berhasil menjungkalkan Australia atau kita masih sama, masih bisa sekedar menahan imbang gitu ya. Ini akan menjadi ujian bagi para pemain timnas kita. Berhasil menahan imbang tim peserta Piala Dunia sejujurnya sudah pencapaian yang cukup luar biasa begitu. Tapi di putaran ketiga kita tidak hanya membutuhkan hasil imbang melawan tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Karena mereka ya sejujurnya ada di atas kita secara peringkat FIFA. Jadi bukan sekedar hasil imbang tetapi benar-benar membutuhkan kemenangan. Melawan Arab Saudi kita sudah selesaikan, sudah selesai kita lakukan, kita menang. Kita menang dengan skor 2-0. Yang artinya kita perlu membuktikan diri dengan minimal mampu mengalahkan Australia, Bahrain, dan Cina. Itu bukti bahwa kita sudah naik levelnya. Dengan mengalahkan ketiga tim tersebut di sisa pertandingan berikutnya, putaran ketiga ini, Indonesia sudah patut berbangga dan mentasbihkan diri sebagai tim kuda hitam Asia sebagaimana yang pernah
dibicarakan oleh Shin Taeyong. Ini bukan kebetulan atau sebuah keberuntungan. Kita menang melawan Arab Saudi itu bukan keberuntungan. Masuk 16 besar Piala Asia, masuk semifinal Piala Asia U23, hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, itu bukanlah sebuah kebetulan, bukan sebuah keberuntungan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan sebuah hasil yang diperjuangkan habis-habisan dengan keringat darah dan air mata, teman-teman sekalian. Jadi jangan dibilang itu keberuntungan. Artinya, kalaupun kita mau menyebut semua itu sebagai sebuah keberuntungan, tapi menurut saya, tidak ada keberuntungan yang tidak berjalan beriringan dengan kualitas dan kerja keras. Kita memiliki kualitas dan kerja keras. Dan timnas kita ini, saya bilang sekali lagi, sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Titik di mana kita bersaing dengan tim-tim besar seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan kemudian Cina. Secara peringkat mereka lebih baik dari kita. Untuk kemudian memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini keren banget bahkan. Oleh sebab itu kita harus berbangga karena timnas kita itu sudah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, yang sangat signifikan. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya bahas ke kalian semua di konten kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah subscribe, sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.